Tiga. Dah. Halo Pak Undi, jadi ini adalah rekaman diskusi terakhir kita. Kelompok kita masih sama dari kemarin. Ada saya Marcel, ada William, Eiffel, sama El. Jadi kita sekarang mau diskusi tentang buku yang selama ini kita pelajari. Ada 8 topik. Kita bagi jadi dua-dua gitu jelasinnya. Ya udah, sekarang mau mulai. Next. Oke. Kalau buat topik yang pertama, kita ada pertama itu power, difference, emotion. Nah, pertama power. Power ini apa sih? Power itu adalah suatu kuasa. Terus power ini memiliki pengaruh besar dalam teori arsitektur. Nah, makanya power ini menjadi topik nomor 1 yang dibahas dalam buku ini. Salah satu powernya. Terus bahkan dianggap bahwa architectural power define the architect theory. Jadi kayak si architectural power tuh suatu kuasa itu bisa menentukan history. Kenapa? Karena power itu mewakili large interest atau enggak sebagian besar orang. Karena sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Nah, dalam hal ini power itu sendiri ditulis oleh sang pemenang itu. Nah, terus selanjutnya dari power ini tuh tentunya dalam suatu kaum, kalau ada kaum mayoritas, tentunya ada kaum minoritas. Nah, di sini tuh difference dihasilkan oleh hubungan power yang tidak seimbang. Bisa kita lihat dari gambar. Tutup ya. Nih, tuh kayak ada suatu 3 orang di sebelah kiri, 1 orang di sebelah kanan. Nah, perbedaan ini tuh mengakibatkan banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi. Akhirnya kembali lagi ke dalam body atau embodiment. Body itu didefine oleh gender. Gender itu ada 2, ada masculinity, ada femininity. Nah, masculinity itu dimaksud bukan bangunan secara kayak gitu, tapi dari ekspresinya kayak dengan garis-garis tegas, dengan kayak kokoh gitu. Kalau femininity bisa kita baca dari ekspresinya yang lebih melekuk dalam arsitektur. Nah, terus si difference ini akhirnya menjadi sebuah kritisism dari kapitalisme itu yang power besar tadi. Jadi kayak sesuatu yang si kecil ini dia tuh sebagai perlawanan dari hal yang mayoritas tadi dari si kapitalisme. Dia tuh ingin memiliki sebuah equality dan emancipation. Itu sih yang gua ringkas dari power, difference, embodiment. Jadi kayak ada kritik, ada suatu kuasa yang lebih besar, terus dikritik oleh sesuatu yang lebih kecil. Ada yang mau berpendapat? Kalau gue sih sebenarnya gue rada bingung nih yang kata di difference ini, yang kata dihasilkan oleh hubungan power tapi nggak seimbang gitu kan. Nah, sebenarnya kayak ketidakseimbangan ini tuh dia latar belakangnya tuh apa bener-bener gara-gara hubungan power ini, dan dia tuh kayak sebenarnya tuh nggak seimbangnya tuh dalam hal apa gitu, atau kayak dia punya dampak apa gitu. Kalau secara simpelnya kayak setiap individu tuh berbeda. Akhirnya jadi suara yang dimiliki tiap orang tuh berbeda, tapi pada akhirnya si kapitalisme itu ngambil satu suara. Jadi ada suara-suara kecil yang nggak didengar, atau nggak ada orang-orang kecil nggak didengar. Nah, orang-orang kecil itu akhirnya membentuk suatu kritik sebagai ketidakpuasan mereka. Kayak dalam arsitektur juga misalnya kayak kenapa sejarah arsitektur kita belajar selalu dari barat. Kayak arsitektur klasik, barok gitu-gitu. Tapi kenapa nggak dari negara-negara Asia? Nah, itu karena kritiknya karena Asia itu pada saat itu kita bukan pemenangnya, atau enggak gitu, hanya kaum minoritas yang nggak bisa menyuarakan arsitektur kita gitu. Berarti kayak lebih ke ini ya, ke pendapat gitu ya. Ada yang nggak seimbang itu gara-gara mungkin ada yang pendapatnya lebih didengar atau lebih berkuasa, sehingga yang lainnya rada kurang gitu ya, kurang lebih. Oke. Lagi Tapi kayak kalau digabungin sama arsitektur juga kan kayak gimana ya? Kayak dia bangunan yang bisa
Kayak misalnya kalau dihitung tuh kayak kalau dilihat ya kayak di Great Wall of China gitu. Itu kan kayak maksudnya itu kayak ngelambangin power si negara itu tersebut juga nggak sih? Gue nggak tahu sejarahnya sebenarnya. Gua Kayaknya nangkepnya gitu kalau sih. kayaknya kalau itu sih itu sebenarnya masuk juga nih ke sini, tapi menurut gue itu yang lebih gara-gara apa? Yang history ini nih, yang arsitek yang dari history yang kira dia memberi pengaruh sampai sekarang gitu. Jadi kayak orang yang ngelihat tembok Cina tuh kayak wah udah tahu masa lalunya yang akhirnya tuh bisa berdampak sampai sekarang tuh masih jadi identitas gitu menurut gue. Ya, bisa juga sih. Gue ada mau nanya sih sebenarnya. Tanya. Oke, tadi udah jelas sih maksudnya difference itu apa, power itu apa. Yang gue bingung tuh ada off topic sedikit, penjelasan femininity sama masculinity itu dalam suatu bangunan itu dilihatnya gimana ya? Gimana dilihat tuh? Kayak ada gambar gedung Saladin apa tuh? Femininity sama yang satunya masculinity. Sebenarnya sih dari ekspresinya aja sih. Kayak sebenarnya secara teori pun nggak ada yang kayak ini bangunan maskulin. Secara spesifik tuh nggak ada. Kayak bangunan ya arsitek gitu. Tapi itu dilihat dari ekspresi bentuknya gitu-gitu. Dan seperti yang kita tahu arsitek apa yang mendukung femininity atau enggak yang ekspresinya kayak gitu tuh kayaknya baru Zahadid gitu. Kayak yang bentuknya aneh-aneh gitu. Jadi gue narik contohnya itu, karena gue nggak tahu lagi. Mungkin dibilang femininity karena gelombang-gelombang gitu. Iya kali. Nggak tahu juga, firasat doang. Ada yang mau ngobrol lagi tentang topik ini? Ada lagi? Pertama ini. Pertama. Ya udah, kalau nggak ada. Ini belum. Kayaknya belum. Langsung next saja. Keindahan, kepuasan, dan sesuatu yang berlebihan ini menurut gue nih, gue nangkepnya hubungannya begini. Kayak estetik itu kan bahasa sederhananya itu adalah keindahan atau kecantikan. Dimana keindahan sama kecantikan itu kira-kira tuh bisa memberikan kita tuh kepuasan atau kesenangan gitu. Nah, kepuasan sama kesenangan ini kita dapat dari si ekses ini, dari sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbeda atau menonjol daripada yang lainnya gitu. Nah, tapi sebenarnya estetik ini bukan hal yang utama kan dari sesuatu hal atau suatu benda atau suatu bangunan gitu. Sebenarnya bukan hal yang utama, tapi ini tuh yang sering menimbulkan perdebatan karena kayak orang tuh kayak ibaratnya dari pertama ngeliat tuh bisa langsung ngecap gitu tanpa sebenarnya dia tahu di balik itu ada apa lagi sih gitu. Nah, jadi sebenarnya dari ketiga hal ini itu selalu harus balik lagi ke menurut gua hal yang utama, yaitu value. Dimana value ini tuh terdiri value ini merupakan hal utama kan. Nah, baru setelah value, kita udah tahu value-nya apa. Value itu macam-macam, kayak misalnya bisa ke maknanya, makna dari suatu hal, bisa ke manfaatnya, bisa ke simbol, atau dia punya nilai tukar tuh gimana sih, kayak kalau kita ke situ apa yang kita dapat, timbal baliknya gitu. Setelah kita udah mengerti tentang value ini apa, barulah tuh kita ngomongin estetik. Estetik itu terdirinya dari apa sih gitu kan. Pertama itu konsep penciptanya, kategori sama objek. Kalau kategori itu lebih kayak yang kita tuh menuangkan konsep kita ini tuh dalam bentuk apa sih? Bisa art, bisa art kan artnya udah macam-macam kan, bisa patung, bisa gambar gitu kan. Nah, karena kita ngomongin arsitektur, konsep ini, utilities ini sebenarnya cuma perumpamaan aja. Kayak salah satunya mungkin konsep utility. Sebenarnya kan konsep arsitektur banyak kan. Jadi kayak sebenarnya sesuai aja sama kebutuhan kita. Nah, penciptanya udah pasti arsitek, kategorinya arsitektur, objeknya pasti bangunan atau building gitu. Nah, tapi sebenarnya dari estetik sendiri tuh ada beberapa cara atau beberapa orang tuh menilai estetik itu tuh beda-beda. Yang pertama itu dari form atau bentuk bangunan. Nah, ini tuh dia emang kayak pada saat kita melihat, kita langsung menilai tuh. Nah, tapi sebenarnya form ini menurut gue pribadi tuh sama aja kayak kita ngelihat orang kan, kayak
ganteng atau enggak, cantik atau enggak itu sebenarnya relatif. Kayak gue nih sebenarnya bangunan yang gue kasih gambar ini, gue nggak tahu nama bangunannya apa, tapi menurut gue rada aneh sih, kayak Godzilla tengkurap. Bener. Tapi kan kayak gue nggak tahu di balik bentuk ini tuh ada fungsinya apa. Itu kan ini penilaian gue nih, kayak contohnya lah orang tuh menilai kayak gue nih, pasti gue nggak tahu nih bangunan apa, gue nggak tahu ngapain, tapi bentuknya aja gue langsung tahu nih, gue nggak suka. Tapi mungkin ada aja yang suka gitu kan, orang langsung melihat estetik atau enggaknya dari bentuk. Nah yang kedua ini nih formlessness, di mana sebenarnya kita tuh mungkin udah nggak ada banyak orang tuh, bukan banyak sih, beberapa orang kayak udah nggak mentingin lagi nih bentuk bangunan gimana. Jadi ini sebenarnya yang gue pakai ini nama tempatnya itu adalah Ultraviolet Restaurant, dia tuh di Cina, dan dia tuh sebenarnya di basement, rada tersembunyi tempatnya, orang nggak bisa tahu bentuk bangunnya gimana. Cuman dia tuh lebih fokusnya tuh ke dalam ruang, ke kualitas dalam ruang nih. Jadi pada saat dia makan, bangunan itu memberikan experience, sensasi yang diciptain tuh lewat mata, lewat apa yang kita hirup, apa yang kita dengar, kayak gitu. Jadi dia tuh kayak misalnya nih, tadinya ungu semua nih, kayak gambar yang kiri kan. Nah, begitu misalnya pesan seafood, nah dia kayak ke kanan nih, ada proyektor gitu di dindingnya, di mejanya semuanya. Ada air, ada suara-suara air, misalnya gitu. Nah, ini nih, orang juga bisa menilai estetik itu dari kayak gini, di mana suatu tempat atau suatu bangunan itu bisa memberikan kita experience itu apa, sensasi apa yang kita dapat gitu. Baru orang bisa menilai, wah gila, tempat estetik banget, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, performance. Nah, ini performance tuh kayak rada mirip kayak yang formlessness ini, karena mungkin pas kita lihat bentuk awalnya, apa nih kotak nih gitu. Tapi kayak ternyata dia bisa berubah-berubah gini cuy, kayak bisa transformasi. Sampai yang terakhir nih. Nah, di sini baru nih kayak kita bisa ngelihat suatu hal itu estetik atau enggak tuh tergantung bendanya atau wujudnya apa. Dia itu bisa ngelakuin apa gitu. Kegunaannya apa kayak gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini gue lupa nih. Ini tuh sebenarnya dari orang, gue ingetnya namanya ada kan-kannya doang. Siapa ya? Joseph kan bukan sih? Kalau dia ingat, gue lupa. Gue cuma ingat kan doang. Jadi dia ngomong kalau sensasi itu tuh berasal dari diri sendiri. Tapi sebenarnya menurut gue ini ada benernya juga. Karena sebenarnya estetik atau enggak, mau dilihat dari form, mau lihat dari sensasi, mau lihat dari performance-nya, itu semua tuh kayak relatif gitu nggak sih? Kalau emang nggak suka ya nggak bakal bilang estetik. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau kita suka, itu kan otomatis penilaian dari diri kita sendiri kan tuh. Iya. Jangan-jangan mau cuman bentuknya apa juga, kalau ada orang yang suka ya bisa suka. Itu gitu. Ini yang gue presentasiin tentang estetik, pleasure, dan access. Ada yang mau nanya guys atau berpendapat? Gue mau nanya dikit dong. Boleh. Ditanya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau gue bisa jawab. Iya. Kan kalau selama ini kita kayak ngelihat estetik itu kan pasti subjektif kan. Setiap personal itu pasti punya kesukaannya masing-masing, preference-nya mereka masing-masing ya kan. Nah, itu bisa nggak kalau estetik itu kayak jadi objektif gitu? Waduh. Maksudnya objektif maksudnya kayak ngebuat suatu, misalnya dari performance atau dari form atau dari lewat indera kita nih ya, kayak maksudnya itu akan jadi suatu yang objektif yang orang bisa merasakan atau melihat itu pasti kayak bagus gitu. Oh, maksudnya kayak estetiknya itu universal gitu. Iya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Iya. Menurut gua sebenarnya tuh kalau misalnya, ini menurut gua ya, kayak dari orang nyiptain suatu hal, mau bangunan, mau benda gitu ya, pasti tujuan mereka tuh buat disukai semua orang. Jarang yang kayak gua buat aja bodo amat orang suka apa enggak gitu ya. Tapi tergantung nih, kalau misalnya menurut gue sih kebanyakan orang pasti dia ngebuat sesuatu buat disukai sama orang, menurut gue. Nah tapi menurut gue itu kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya kita ngebuat sesuatu yang jadi buat semuanya tuh pasti suka nih gitu. Tapi kalau tujuannya, menurut gue bisa, tujuannya pasti ada. Kayak gue maunya
orang semuanya nyaman nih makan di tempat gua misalnya gitu kan, pasti mau gitu dong. Tapi kayaknya rada sulit deh kalau misalnya mau jadi universalitas gitu buat semua orang. Walaupun Tapi mungkin gue kayak kita, mau berpendapat. ya boleh boleh Tapi boleh. menurut gue malah bisa. Coba lo kembali ke poin pertama lagi di power. Coba kalau estetik itu disampaikan sama seorang yang powerful, kayak Ya. presiden atau apa, ini bangunan nih bagus banget nih masa depan, misalnya Kalimantan nih bagus banget, udah gitu. Terus apa pendapat dia itu mempengaruhi rakyatnya, kayak iya sih bagus. Jadi kayak bisa jadi universal juga sih buat gue. Ya, tapi malah menurut gue kalau kayak gitu itu cuman gara-gara kita denger orang ngomong kayak ini nggak sih, kayak sama aja kayak misalnya kita beli mobil, terus salesnya pasti promosiin barangnya dong biar kita beli. Tapi kayak kalian pernah nggak sih, nggak usah mobil deh, HP deh, misalnya salesnya ngomong apa nih udah meyakinkan tentang produk dia, tapi pas kalian pegang biasa aja lagi. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah lah. Jujur gue pernah kayak katanya nih orang begini, atau nonton review di YouTube gitu misalnya, pas gue pegang biasa aja gitu. Jadi menurut gue bisa aja, gue nggak bilang nggak bisa, tapi rada sulit menurut gue. Gitu. Gue sih ya enggak sih, maksudnya ya baik lagi estetik itu kan seperti yang udah lu pendapat tadi Cel, berasal dari diri sendiri. Jadi meskipun mau dipaksain gimana pun tuh kayak lu harus suka. Enggak, kalau gue nggak mau ya udah nggak mau. Enggak, gue ikut-ikutan kayak pura-pura suka aja gitu kan. Tapi iya paling nggak pura-pura dari suka. sendiri. Iya, tapi emang tujuannya pasti buat semua orang suka, ya kan? Iya. Mau ciptain apapun. cuman kayaknya Tetap buat aja semua bakal orang, ada yang nggak suka. iya. Semua orang yang bakal suka banget kayaknya sih. Mungkin orang bohong aja kalau ada yang gitu. Menurut gue gitu. Mungkin ke lebih kayak setiap orang bakal nangkepnya beda-beda nggak sih? Iya, nangkapnya beda-beda. Bahkan ya. Kalau misalnya ada satu bangunan nih, anggap satu bangunan. Ada 10 orang, 10-10-nya suka nih sama bangunan itu. Bisa aja dari 10 orang suka tuh, mereka sukanya tuh 10 bagian hal yang berbeda, ya nggak sih? Iya. Kayak bisa aja nih, gue suka bangun, gue suka nih karena materialnya kaca, misalnya gitu. Terus ya Eiffel ngomong, gue mah sukanya gara-gara rangkanya besi. Ya gitu kan, bisa gitu kan. Iya sih. Ya kayak ribet aja, maksudnya bisa orang-orang itu suka sama form, tapi ya mungkin semua orang setuju itu kalau ini ya bagus gitu kan sesuai secara form, tapi pas mereka masuk ada yang masih enjoy, ada yang enggak, ada yang pas mereka ngerasain ruang dalam bangunannya itu sendiri tetap aja bakal susah gitu kayaknya, nggak ada yang estetik yang universal gitu. Iya, gitu sih. Begitulah kira-kira. Tapi balik lagi tujuannya pasti ada. Mentingin orang banyak pasti ada. Kalau bangunan nih, buat segala gender pasti ada. Cuman belum tentu semua orang suka. Oke. Kayaknya langsung next aja. Oke, selanjutnya dari materi nation, world, sama spectacle. Jadi pada intinya tuh materi ini yang gue tangkap itu membahas tentang bagaimana sebuah karya arsitektur itu pada umumnya dibuat untuk mengimpress orang, meninggalkan kesan buat orang sih. Jadi sebenarnya hal ini juga berhubungan dengan identitas juga ya. Jadi spektakel ini bisa aja dibuat seorang arsitektur gitu untuk menjadi tontonan bagi banyak orang gitu kan. Sebuah karya arsitektur itu sering dibuat untuk dipertontonkan dan kayak menjadi identitas sebuah negara atau daerah asal gitu, karya arsitektur tersebut. Nah, bahkan karya arsitektur ini bisa dipolitisasi gitu untuk menunjukkan suatu kekuasaan atau sebuah negara, itu pada intinya untuk mempertontonkan kekuatan dari suatu negara tersebut. Bahkan karya arsitektur ini sendiri
karya arsitektur mungkin bisa dibentuk dari jati diri sebuah negara. Mungkin kita bisa melihat oh ya, ini ada ciri-ciri negara tertentu dalam sebuah karya arsitektur ini. Tapi melalui karya arsitektur juga bahkan dapat membentuk suatu jati diri negara tersebut gitu. Ini dikarenakan kayak arsitektur itu cenderung membangun sesuatu yang monumental dan representatif, dan ini sering bisa dilihat dalam monumen-monumen gitu kan, karya-karya yang ya kayak 7 keajaiban dunia gitu, sebenarnya merupakan sebuah karya arsitektur yang bersifat monumental dan menjadi representasi dari negaranya sendiri. Nah, nation, world sama spektakel ini sebenarnya berhubungan dengan sejarah juga, di mana sebuah karya arsitektur dapat meninggalkan kesan dari zaman ke zaman gitu kan, kayak diturunkan gitu. Misalnya kita lihat aja kayak ini sih contoh yang rada abstrak sih, maksudnya Menara Babel ini merupakan kayak usaha orang itu untuk mempertontonkan kekuatan mereka kan, kayak di Alkitab tuh, wah ini akan menyaingi Tuhan dan menjadi sebuah landmark bagi bumi gitu kan. Dan itu kayak yang meninggalkan kesan gitu sampai sekarang. Dan mungkin orang berlomba-lomba dengan tendensi orang yang ingin berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, ya turun aja gitu sampai sekarang. Orang-orang arsitek-arsitek berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang paling tinggi sebagai identitas negaranya sendiri gitu. Itu sih yang gue tangkap dari materi Nation World Spectacle. Kalau yang gue tangkap dari penjelasan lo barusan, nggak tahu ya, kok gue nangkepnya jadi kayak arsitektur itu maknanya jadi kayak banyak gitu ya, kayak ada yang jadi simbol, tapi ada juga jadi kayak malah buat daya saing, ada yang juga malah kayak jadi kayak promosi, gitu nggak sih? Kok Sebenarnya gitu sih, kayak dari ketiga hal yang lu bilang itu semuanya tujuannya satu sih, arsitektur itu, apalagi dalam skala besar tujuannya itu yaitu buat spektakel gitu, buat promosi, buat dilihat orang, buat simbol gitu, buat mempertontonkan kekuatan semua agar dilihat orang kan, karena cenderung kita tuh kayak pengen melihat sesuatu yang keren, yang monumental gitu, yang wah ini bagus banget gitu kan, ini arsiteknya jago gini gitu. Jadi intinya untuk mempertontonkan, pamer lah sih istilahnya gitu, istilah kasarnya, istilah simpelnya gitu. lu setuju nggak kalau arsitektur kayak gitu? Kalau menurut gue sih setuju aja. Okay. Oh, ya udah nggak apa-apa kalau setuju juga. Sabar, gini gue dulu nih. Terserah. Jadi kalau menurut gue dari kalau menurut gue emang gunanya arsitektur itu gitu, kayak maksudnya untuk memperlihatkan sebuah kemampuan negara atau identitas negara ya lewat arsitektur. Kalau misal dilihat dari zaman sekarang, kayak negara itu berlomba-lomba untuk menjadi host sebuah acara gede kayak misalnya Piala Dunia atau ASEAN Cup atau apa, kan mereka berlomba-lomba untuk jadi host, dan selama waktu mereka mendapatkan kesempatan kan mereka semua pasti kayak ngebuat pembangunan besar-besaran untuk kayak dunia ngelihat mereka gitu loh. Jadi kayak itu sama aja yang bakal nanti naikin perputaran ekonomi dia gitu. Ya sebenarnya emang itu bisa terjadi dan bahkan sudah terjadi kan. Yeah. Tapi kayak menurut gua nggak tahu ya, ini melenceng atau berevolusi gua nggak tahu. Kayak padahal yang selama ini gua tahu atau mungkin kalian juga tahu, kita kan ternyata arsitektur itu sebagai ibaratnya kebutuhan manusia kan. Maksudnya kebutuhan itu bukannya ajang pamer-pamer, cuma entah makna arsitektur itu lama-lama jadi melenceng nih sama orang yang kayak mungkin awalnya ibaratnya nih gue presiden, mungkin awalnya gue emang bangun arsitektur buat rakyat gue nih biar tentram.
Tapi akhirnya kayak ngelihat negara lain kayak bersaing. Terus akhirnya arsitektur dijadiin saing. Menurut kalian itu kayak gimana? Melenceng atau emang gitu aja arsitektur? Menurut gue kayak Ya, berevolusi aja sih dalam arti-artinya gitu. ya gimana ya? Mungkin Kayak ya sebenarnya gimana? kalau udah skala besar gini kan ya udah pasti itu kayak udah pasti kayak orang melihat karya yang besar ini kan. Jadi mau sengaja pamer juga atau enggak, pada intinya tuh orang tetap melihat bahwa ini suatu simbol dari suatu negara. Terus kayak gimana ya kalau misalnya kita sebagai arsitek ini kan lagi bahas nih nation world sama spectacle, tapi kalau untuk skala kecilnya aja, misalnya kita mau desain sesuatu kan yang berguna buat banyak orang, nggak mungkin juga kan kita sengaja kayak ya udah bodo amat lah ini bagus apa enggaknya, yang penting berguna buat orang. Nah kembali lagi kayak orang kan itu melihat, mungkin ada orang yang melihat secara estetis, secara formnya gitu. Jadi kayak eh, fungsinya itu bisa aja diutamain, tapi tetap aja kayak form sama karya itu sendiri bisa menjadi sesuatu untuk dinikmati secara visual, jadi spektakel gitu. Kalau menurut gue apa ya, ini kan dari kita ngomongin pamer, tapi menurut gue kayaknya apa orang-orang powerful ini bikin kayak gini tuh lebih ke mau bikin identitas gitu. Misalnya waktu itu kan waktu Nation World Spectacle kan itu ada kelasnya yang Pak Johannes Adianto itu. Dia ngasih tahu di situ ada pas zaman Soekarno arsitektur tuh modern kayak mercusuar, GBK, gede-gedean, Monas apa gitu kan. Terus pas zaman Soeharto itu apa identitasnya arsitektur tradisional kayak bikin TMII, Masjid Tumpang Sari gitu, bikin brandingnya gitu sendiri. Terus kalau Joko Widodo itu lebih ke arsitektur Nusantara. Jadi menurut gue yang top ini tuh mengarah ke identitas politik gitu oleh suatu negara. Itu sih. Gue sebenarnya rada setuju sih kalau misalnya ini dibilangnya identitas politik. Soalnya kalau mau ngomongin simbol-simbolan, kalau kalian perhatiin bangunan yang jadi simbol, nggak ada gunanya nggak sih buat masyarakat. Di Menara Babelnya belum tentu ditinggalin orang sekarang. Ya nggak? Monas aja simbol Indonesia nggak ada gunanya, cuman Kan udah monumen hancur doang. juga. Iya, maksudnya kayak kebanyakan tuh bangunan yang simbol tuh sebenarnya gunanya dikit menurut gue. Selain jadi simbol sama tempat Ya wisata. monumen aja ya. Benar. Iya. Kayak fungsionalnya nggak terlalu gue sih. Iya. Iya. Ya udahlah. Udah lanjut nih. Mungkin lanjut. Dia masih mau. Baik. Gua nggak. Street memory. Wah, Eva lagi. Oke, gue lagi. Selanjutnya Boleh. ada history, memory, tradition. Jadi history, memory, tradition ini membahas seperti pada namanya ya tentang sejarah gitu. Nah, ketiga hal ini sebenarnya ada hubungannya sama waktu kan, karena semua event, semua kejadian yang ada dalam dunia ini terjadi dalam sebuah rentang waktu pastilah ya. Nah, terus kayak event yang ada di masa lalu itu, apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya memiliki pengaruh di masa depan kan. Kalau pada intinya tuh kayak mau kasih contoh sih sebenarnya kayak dalam hal arsitektur aja sih. Misalnya dalam hal arsitektur modern kita lihat nih ada bangunan dua ini, bagaimana sebuah kota itu dapat berangkat, sebuah bangunan skyscraper ini dapat berangkat dari bangunan di sebelah kiri ini kan, yang menjadi awal mula arsitektur modern. Nah, berbicara tentang histori sama memori sama tradition ini pasti tidak lepas dari tidak lepas dari ingatan gitu, jadi ingatan manusia. Nah, bedanya mungkin kita udah tahu kan histori sama memori itu ada hubungannya sama masa lalu dan pemikiran manusia, tapi apa bedanya histori sama memori itu adalah memori itu adalah rekoleksi apa yang sudah manusia pahami tentang suatu event, sementara sejarah itu sebenarnya memori juga sebenarnya ada hubungannya sama ingatan juga, tapi itu udah diresmiin dan udah divalidasi melalui beberapa penelitian yang udah dijalani. Nah, karena histori
karena histori sama memori ini sebenarnya penting gitu kan, penting banget buat masa depan, makanya kayak ada usaha-usaha untuk mempreservasi gitu, bagaimana kita dapat mempertahankan nilai-nilai sejarah dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang arsitektur, karena ya let's face it lah, kalau arsitektur itu sebenarnya rekam jejak sejarah peradaban manusia kan, jadi menunjukkan kayaknya hal yang paling menunjukkan advancement kemajuan kehidupan manusia, peradaban manusia itu adalah salah satunya arsitektur kan. Nah, semuanya itu terjadi jika perkembangan itu dapat terjadi apabila kita belajar dari masa lalu gitu, belajar dari tradisi, belajar dari apa yang sudah kita pahami dan bisa membuatnya lebih baik. Nah, untuk upaya, sebenarnya ada upaya sih, kayak kan kita sudah kan kayak ada beberapa contoh gitu, bangunan-bangunan historis, bangunan-bangunan yang udah memiliki nilai sejarah gitu. Semuanya ini dapat kita jaga dengan kayak semuanya dapat dijaga oleh arsitektur, dilestarikan gitu dengan upaya konservasi. Jadi upaya konservasi ini mungkin bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi pada intinya itu sebuah bangunan arsitektur itu masing-masing ada nilai sejarahnya sendiri, apalagi yang udah berskala besar. Kan kayak ada yang udah kita pelajari sepanjang perkuliahan gitu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya harus dipreservasi sih pada intinya. Gitu sih. Nah, gue record nih, udah. Oke. Jadi untuk menyimpulkan, belajar tentang history, memory, tradition itu membahas tentang seperti pada namanya sejarah gitu kan, dan bagaimana sebenarnya sejarah itu penting buat kehidupan manusia gitu. Jadi sejarah sama memori itu adalah suatu hal yang harus kayak dilestarikan gitu kan. Itu sih pada intinya yang tadi ya, sebelum dikat. Ya oke, sebenarnya gue juga setuju sih. Jadi kalau yang menurut gue sih ini berhubungan dengan pelajaran itu ya, kuliah tamu yang ada sedikit berhubungan yang Ibu Altre Rosdi, siapa sih, Sari atau Asri ya? Asli. Takut salah. Ya udah pokoknya dia. Nah terus kayak kan orang punya pola pikir subjektif itu tuh juga berdasarkan masa lalu kan. Karena menurut gue kayak masa lalu tuh jadi kayak kunci alay sini. Masa kunci keberhasilan masa depan menurut gue. Soalnya dan bahkan kan sebenarnya histori ini kan nggak harus masa lalu kan. Maksudnya kayak dari suatu hal yang kita udah lewatin, pokoknya kalau udah masuk ke timeline kehidupan kita, itu bisa aja jadi pelajaran, ya nggak sih? Nggak harus Bener. dari masa jadul gitu. Maksudnya bisa ya nih, kayak tadi gue ngomong salah, terus di next gue mikir, wah gue nggak boleh salah ngomong nih kayak barusan, kayak gitu kan, maksud gue kayak gitu. Dalam bidang arsitektur menurut gue juga gitu. Kayak terus gue ada ini lagi, menurut gue kayak kan kita tahu nih misalnya masa lalu memperbaiki masa depan, ibaratnya gitu ya. Dan kalau di arsitektur akhirnya arsitektur itu selalu berevolusi dong. Yang kata makanya masa atau style arsitektur itu selalu beda-beda kan. Iya. Dari dulu sampai sekarang. Nah menurut gue itu akan terus berputar sampai kapanpun, nggak bakal berhenti menurut gue. Ya, kita tetap terus beradaptasi, itu gaya arsitektur tetap terus beradaptasi dari masa lalu. Ya gitu. Iya. Gue suka topik ini sih sebenarnya. Iya, ini yang alay. paling bisa dibahas sih ini, kayak keren aja menurut gue. Kenapa? Siapa nih? Ada yang mau nanggepin lagi gak? Gue ya. Kalau ya, gue nanya juga ya, boleh, nanya tahu biar info susah. Menarik. Gue nggak punya pertanyaan. Gue menarik. Apalagi yang gue inget yang kelas kuliah tamu terakhir tuh, dia tuh benar-benar ngupas dari sejarah modern sampai yang sekarang tuh yang postmodern, kayak nunjukin kalau kenapa kita mesti belajarin history, kayak karena kita belajar dari masa lalu kesalahannya, habis itu kita untuk merubah
di masa depannya gitu kan. Jadi peran arsitektur itu kan mengartikulasi roh zaman gitu. Ya. Terus akhirnya dari hal itu akhirnya memberi inspirasi atau membuka kemungkinan ke arah baru kayak. Jadi ya di masa depan kita dapat solusi-solusi atau nggak inovasi-inovasi yang bisa kita kembangin masa depan. Udah, ada lagi? Bisa. Gua udah. Udah, ya udah. Ya udah. Next. Next aja Ya gitu. udah. Iya, kalau gitu next. Udah. Udah. Oh, ini gue ya? Oke. Jadi Gimana sih lu, Will? kalau topik yang gue ini lebih kayak gue ngambilnya ke dosen tamu itu. Tapi gue lupa ini dosen siapa, namanya siapa lupa. Cuman tuh kayak kita tuh kayak harus, kalau dia bilang tuh kita tetap harus kayak menghargai ibu bumi gitu. Jadi kayak si nature-nya itu yang harusnya tadi diolah ngebantu manusia, tapi tuh kita tuh kayak lebih kayak ke arah industrial di mana kita yang menghancurkan alam gitu, bukannya kayak ngebangun bukannya malah ngebangun kayak berjalan dengan alam gitu. Ya, jadi intinya terus kayak kalau dilihat dari segi arsitektur dengan perkembangan industrial ini kayak sekarang tuh udah banyak nih kayak aspek-aspek sustainability yang emang digunakan gitu. Jadi kayak dia tuh lebih bijak menggunakan materialnya, terus juga dari kinerja bangunannya kan juga sekarang udah lebih banyak gitu kan. Nah, ya udah sih gitu sih. Gue ngambil dari kelas dosen tamu gitu. Pak Eko bukan sih? Pak Eko. Ya, yang Pak Eko. Oh iya. Oh ya, sama satu lagi kayak kita tuh kayak lebih baik kayak merespon terhadap site-nya gitu. Jadi kayak bukannya menghancurkan tapi kayak merespon, kayak membuat lingkungannya lebih baik gitu. Menurut gua ya udah L dulu. Enggak, aku dulu. Gue masih mikir. Pura-pura ya gitu. Ya udah pokoknya kalau menurut gue sih ini sebenarnya ini yang kayak pernah gue bilang sih, kayak sebenarnya kan kita tuh secara gak langsung kurang menghargai alam gitulah ya. Iya. Tapi sebenarnya emang gue akuin kita ini ibaratnya lama-lama tuh merusak alam. Tapi sebenarnya kita ini adalah bagian dari alam tersebut. Tapi kita ini tuh kasta tertinggi loh menurut gue ya. Kita nih kasta tertinggi dari alam ini tuh sendiri, yang dimana tuh menurut gue ya dari misalnya tumbuhan, binatang sampai manusia, tiga-tiganya tuh punya naluri bertahan hidup ya. Tanaman aja biar kata diem aja dia bertahan hidup dong, dia ngambil air dari tanah, naik ke daunnya, berfotosintesis apa gitu lah ya. Kalau hewan kan mirip kayak kita nih, makan apa, cuman bikin beda itu kita tuh manusia kan punya pikiran nih, yang akhirnya tuh kita secara gak langsung tuh sebenarnya kita tuh mempertahankan kehidupan manusia terus sama memenuhi kebutuhan manusia nih, entah gara-gara naiknya populasi lah yang akhirnya kita butuh lahan lagi buat kita tinggal gitu, yang mungkin gak disadari orang. Naluri bertahan hidup manusia itu akhirnya menggeser yang lain, tapi manusia itu mampu melakukan itu karena kita tuh kasta tertinggi di bagian alam ini menurut gue gitu. Oh, oke. Jadi ya kalau nanggepin dari lu sih, menurut gue kayak cara kita berevolusi itu sangat cepat banget sehingga alam itu nggak bisa ngikutin evolusinya kita gitu. Ya sih? Menurut gue gitu. Tapi kita tuh sebenarnya kita sadar tuh boleh gitu, sadar dan menghargai lebih lagi boleh, karena kita nggak sadar nih menurut gue sekarang. Tapi kalau dibilang sadar dan nggak akan merusak, itu nggak akan menurut gue ya. Paling nggak mengurangi lah, atau nggak kalau nggak mengurangi kayak restore gitu loh. Ibaratnya kayak lu nebang pohon tapi lu tanam pohon baru, apa sih itu istilahnya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya gitu ya. Tapi menurut gue kalau 100% memelihara, menurut gue nggak mungkin. Dan kalau dibilang kita harus mementingkan ibu alam segala macam, itu menurut gue enggak juga, karena kita ini bagian dari alam dan kita mikirin diri kita sendiri dan diri kita itu alam juga. Menurut gue gitu.
Emang bingung sih, tapi menurut gue kalau salah gue nggak tanggung jawab. Ini menurut gue. Apa ya? Wadah. Kayak kan apa akhir-akhir ini usaha yang kayak yang dilakuin yang kayak tadi kata si Will kayak sustainable gitu. Sebenarnya kan itu kan terjadi gara-gara kita juga kan yang rusakin. Kayak teknologi ini kayak bikin banyak masalah. Akhirnya balik lagi usaha memperbaikinya tuh kayak pakai teknologi juga kan. Kayak apalah rainwater harvesting gitu-gitu. Kayak ya kan. Terus akhirnya konklusinya tuh kita tuh mesti melawan global warming karena kesalahan kita sendiri. Kayak kita tadinya nyiptain teknologi kan buat bertahan hidup, tapi yang kita ciptain ini malah bikin kita hampir mau punah gini, gimana sih? Maksudnya malah ngerusak lagi. Jadi kita mesti mikirin lagi solusi yang kita buat itu, si teknologi itu malah merupakan bencana sendiri. Itu menurut gue. Ya mesti dibijakin lagi tuh. Kayak berjalan bersama. Harus pertimbangannya harus lebih matang lagi ya sebenarnya. Iya. Kalau dari gue sih, sebenarnya gue jadinya tertarik sama itu yang Acel omongin tadi. Kayak awalnya sempat mikir, buset egois banget nih orang ya, kayak manusia di atas segalanya. Tapi kalau dipikir-pikir ya bener juga gitu. Maksudnya kayak seberapapun usaha kita untuk mengembalikan keadaan semula alam itu, tapi kalau pada ujung-ujungnya kita sendiri yang nggak bisa berkembang, yang nggak bisa advance lagi karena kita udah kayak nggak mau karena melestarikan alam, ya apa gunanya gitu kan. Kayak ya emang sih kayak alam itu kayak perlu dijaga, tapi apakah cost-nya itu malah kita sendiri yang nggak bisa berkembang? Itu sih. Ya, betul. Tapi kalau yang gue ngomong salah, gue nggak tanggung jawab ya kalau. Gak apa-apa. Emang lari dari tanggung jawab. Emang menarik aja kayak. Ada masuk akalnya juga. Ya emang sebenarnya itu gitu. Menurut gue ada gitu sedikit. Ya daya yang lain aja. Ya. Lanjut. Ya. Nomor 6 siapa ini? Oh, gue lagi. Oke. Will lagi. Iya. Kenapa pada kaget sih? Jujur nggak tahu urutannya sih. Jadi ya belum pernah lihat aja. Jadi science, technology, and virtuality ini kayak kita kan sebagai manusia ngebuat teknologi untuk membantu kita dalam kehidupan manusia itu sendiri kan. Nah, si teknologi ini tuh ngebantu manusia tuh buat berinovasi juga. Nah, kalau dilihat dari arsitektur itu, sebenarnya semakin ke sini, semakin ke depannya, kita tuh bakal lama-lama kayak menurut gua tuh yang kayak sampai market segala macam itu kan nanti itu kebuang diganti menjadi VR gitu, sama kayak waktu dulu kita tuh yang gambarnya tuh masih pakai meja draft gitu. Terus gambar-gambar kan, sekarang kan udah pakai CAD dan lain-lain kan. Nah, makin ke depan kayak ini menurut gue nih ya, kayak arsitektur itu bakal kayak lebih kayak bergantungan terhadap teknologi. Kalau misal dilihat juga kita kan sekarang udah gimana ya? Untuk pakai BIM gitu kan. Jadi kayak dari utilitasnya sampai performa bangunannya kan semua udah di dalam satu BIM gitu. Jadi kayak makin tergantungan aja gitu sih menurut gua. Dan lebih ngebantu juga sih sebenarnya. Mantap. Ya udah, El. Loh, gue pikir lu mau ngomong. Enggak. Emang respon aja. Pura-pura. Oke. Kalau gue mau nanya deh, kayak gue setuju nih, kayak emang kemajuan teknologi itu pasti bakal terus berkembang di masa depan dan akhirnya mungkin memudahkan pekerjaan manusia gitu kan ya. Nah, kalau menurut lu, Will, apakah ini suatu hal yang baik? Tapi apakah semua orang akan merasakan kalau ini adalah suatu hal yang baik? Gitu. Jadi menurut lu baik apa enggak gitu kan? Tapi kayak menurut lu semua orang bakal merasa ini baik apa enggak gitu.
Sebenarnya kalau gue ngelihat secara besar kayak perkembangan teknologi itu kayak sebelumnya gitu, kayak double pointed sword gitu, lo tau gak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita mempergunakannya ini dengan bijak dan benar dan arahnya benar nih, mikirin matang-matang, itu tuh bakal ngebantu manusia untuk perkembangannya as whole gitu. Tapi kalau misalkan kita selama kayak perkembangan teknologi ini di satu sisi juga bisa kayak ngerusak pertama alam dan juga kayak perkembangan manusia gitu juga. Kayak lama-lama kan gimana ya? Kayak film Wall-E tau nggak sih? Jadi kayak teknologi kan juga kayak ngerusak manusia juga kan. Dia jadi males, jadi kemana-mana kayak jadi kayak gitu. Kayak kalau misalkan nggak bijak sama benar gitu, nanti kemungkinan bisa jadi kayak gitu juga. Oke. Gue deh. Kayak gue sih nggak nanya sih, lebih ke respon. Kayak sebenarnya menurut gue teknologi ini kayak sesuatu yang daripada baik atau enggak, kan dia plus minus gitu kan, positif negatif. Tapi lebih ke sesuatu yang nggak bisa dihindarin gitu. Kayak percepatan, misalnya evolusi nih, kayak waktu klasik gitu kan lambat aja gitu kan, arsitektur kayak. Tapi pas udah ketemu teknologi, pas udah semua diganti, jadi kayak cepet banget gitu. Bahkan kayak kadang gue nggak bisa ngikutin gitu, kayak gaptek, kayak teknologi dari generasi gue, tapi kenapa gue nggak bisa ngikutin, kayak sesuatu yang cepet. Terus yang bikin gue takut sih kayak nanti ini ujungnya kemana gitu. Kayak kalau sesuatu yang bergerak cepat dan nggak bisa diberhentikan, itu kan suatu ancaman nggak sih jadinya. Kayak misalnya ada benda nih kayak meteor nih cepat, terus kayak nggak bisa diberhentikan, kayak risky gitu. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih risky banget sih. Rizky Febian tadi. Enggak. Kalau menurut gue sendiri, sebenarnya gue setuju nih sama perkembangan teknologi. Dan gue kayak, sebenarnya gue mikir, dan sekarang gue rasainnya sebenarnya teknologi ini tuh ngebantu lah ya. Ngebantu kegiatan gue nugas, komunikasi macam. Tapi, perkembangan teknologi ini menurut gue malah harus dibatasin. Kayak, biar kenapa? Biar perkembangan teknologi sama perkembangan pola pikir manusia itu tuh bisa seimbang menurut gue ya. Jadi nggak ada tuh kayak orang mikir apa tapi teknologinya belum nyampe, atau teknologinya kayak apa tapi orangnya belum nyampe. Menurut gue gitu sih. Dan kalau kayak sampai kayak gue males sih kalau misalnya sampai kayak film Wall-E, atau gak usah Wall-E deh, kayak Ready Player One gue males. Kayak apa coba lu bangun cuman buat masuk ke dunia yang sebenarnya tuh gak ada gitu kan. Jadi kayak menurut gue harus dibatasin sih menurut gue ya. Atau kalau misalnya mau tinggi banget teknologi ini, malah jangan-jangan harus ada didikan manusia menurut gua gitu. Kalau Gimana menurut kalian? Gimana boleh berpendapat, gue berpendapat Silakan. lain deh. Boleh. Kalau itu kan dari tadi mungkin kita lihatnya dari teknologi secara umum gitu ya. Jadi nggak spesifik ke satu bidang tertentu. Tapi kalau gue rasa tuh kalau dalam dunia arsitek, gue nggak tahu ya. Sejauh ini sih gue nggak melihat ada kekurangan gitu dengan advancement teknologi dalam dunia arsitektur. Jadi kayak tugas-tugas kita, kayak kita dari mahasiswa aja, tugas-tugas kita terbantu banget, cepat banget kan kita bikinnya gitu. Dan praktis lah intinya. Bahkan dalam dunia praktek tuh, dalam dunia praktis itu teknologi itu dapat ya membantu proses konstruksi gitu kan. Kayak jadi lebih cepat sama lebih praktis. Ya gue bingung aja sih, tapi kalau misalnya orang bilang tuh kayak teknologi itu bikin manusia jadi males kan, nggak ada kerjanya, kayak nggak ada berpikirnya gitu. Tapi menurut gue sih ya ada benarnya juga sih, tapi maksudnya bukannya emang karena itu ya teknologi diciptakan buat hidup manusia jadi lebih mudah gitu kan. Atau nggak ada ruginya juga kan kalau misalnya pekerjaan kita jadi lebih mudah gitu. Itu sih.
Oke. Gak tahu ya Gua kalau gua dari bidang lain, tapi kalau dalam dunia arsitektur ya gue rasa perkembangan itu kayak nggak ada, belum ada ya, kekurangan yang bisa gue lihat. gua mau berpendapat juga menanggapi Evan. Tapi kayak sebenarnya menurut gua kalau di gua sendiri di arsitektur ya, di gua nugas-nugas sampai sekarang emang teknologi membantu banget ya kan. Lebih cepat, lebih praktis segala macam gitu. Tapi gua tuh kayak ngelihat ke nanti nih kalau misalnya atau sekarang deh orang bikin proyek misalnya ya yang tadinya butuh 10 orang buat bangun rumah, ini sekarang cukup 5 doang misalnya karena udah ada teknologi pakai mobil di traktor misalnya bangunannya mau dihancurin pakai traktor cepat, itu kan teknologi kan traktor, atau misalnya mau ngecor sekarang udah nggak perlu orang banyak, tinggal sewa ready mix aja pakai truk molen datang. Nah jadi itu menurut gua malah kekurangan yang ada di zaman teknologi sekarang ini tuh sebenarnya tuh kayak keputer sama zaman dulu kita nggak punya teknologi. Kayak dulu kekurangannya adalah teknologi lama tapi ibaratnya gue bangun rumah, gue mau rumah gue jadi lama nih, tapi misalnya anggaplah 2 tahun, tapi dalam 2 tahun itu ada hal positifnya, yaitu dari gue mau bangun rumah misalnya ada 5 keluarga yang 2 tahun itu hidupnya terjamin, ya nggak? Karena pekerjaannya kerja nih buat bangun rumah gue. Tapi begitu ada teknologi gue diuntungin, tapi pekerjaannya ini jadi cuma 2 keluarga yang terbiayai selama 1 tahun misalnya. Menurut gue gitu. Kalau misalnya di bidang pekerjaan, kalau kita mau nyari kekurangannya, menurut gue gitu. Teknologi itu ada kurangnya tuh di situ. Makanya gue takutnya tuh kalau ke depannya, emang teknologi ini bagus. Teknologi ini emang diciptain buat hal yang cepat, praktis, segala macam. Tapi ini orang manusia tuh gimana menurut gue gitu. Mau dihilangin nih, mau ganti mesin semua. Atau semua orang tuh bisa pakai teknologi. Jadi orang sama teknologi tuh berbarengan, jadi tenaga manusia tetap kepake. Gue mikirnya gitu sih. Kalau menurut gue sih ya, gue tanggepin lagi nih, jadi debat kecil nih. Gue tanggepin sih, ya kayak teknologi manusia tetap ada perannya gitu kan buat teknologi. Ya teknologi buat memudahkan pekerjaan manusia aja, tapi kayak otak di balik semuanya itu yang bikin teknologi jalan itu manusia ya. Meskipun teknologi udah canggih, tapi manusianya kayak nggak tahu mau ngapain ya, percuma aja kan teknologinya. Jadi manusia yang menyalurkan penalarannya melalui penggunaan teknologi gitu. Nah, Terus iya. kalau yang lu bilang dari misalnya 10 orang kerja dalam satu tugas gitu kan, dalam satu proyek gitu, terus sekarang jadi 5. Nah 5-nya itu kan bisa buat bisa jadi sumber daya buat dalam proyek lain kan, otomatis kan 2 in 1 hehehe gitu. Nah kalau menurut gua aduh sorry bet guys, Seru jadi nih. lama dikit. Nggak apa-apa, Pokoknya seru. kalau menurut gua tuh, kalau menurut gua balik lagi ya, teknologi bukan hal yang buruk, sekarang hal yang baik gitu kan. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya lu bilang tadi emang teknologi itu lebih cepat, tapi dibalik itu semua pemikiran manusia, ya nggak? Kalau misalnya gue punya 10 tukang, gue kasih gambar SketchUp, yang ngerti cuma 2, terus yang 8 gue kemanain? Tapi kalau gue tetap, nggak apa-apa pak, kerja aja tetap. Tapi dia salah, karena dia nggak ngerti SketchUp. Masa gue harus kayak sini pak, kita ngeles dulu selama 2 bulan. Gak mungkin dong maksud gue. Maksud gue gitu loh. Nah, biar seimbang gimana? Gitu maksud gue. Kalau misalnya, emang dibalik itu semua manusia, dan gak bisa tuh kayak, dia ngeles belum tentu dia mau ikut sama gue. Atau ya udah bapak belajar dulu, besok baru saya ambil kerja. Nah, justru orang-orang yang kayak gitu, dia itu mungkin suka aja sama bangunan, tapi bisa dia nggak punya biaya buat kuliah arsitek kayak kita. Menurut gue gitu loh. Makanya dia kira nukang. Menurut gue gitu. Jadi, ya kalau misalnya yang lu bilang itu ya bener juga, 5 orang lagi sisanya yang nggak makan bisa dialihkan ke proyek lain. Kalau nggak ada proyek lain gimana? Maksud gue gitu loh. Sedangkan tadinya atau misalnya mereka semua mengerti teknologi, di satu proyek gua aja mereka semua udah bisa makan. Gitu maksud gua. Oke, bisa. Mantap. Udah lah ya. Pokoknya intinya tuh nggak ada yang Sudah salah ya puas? menurut gua. Cuman perspektifnya aja beda-beda menurut gua gitu. Yep. Subjektif lah ya. Ya udah. Subjektivitas.
Lanjut ya. Udah oke. Ya. Next. Selanjutnya design production practice. Ini masih ngikutin yang tadi sih. Jadi kayak bagaimana si teknologi tadi itu tapi dalam bidang arsitektur, bidang kita gitu kan. Pertama jadi sejak ada teknologi akhirnya semua desain kita itu digital base, dari gambar, proses berikutnya sampai bangun. Padahal dulu tuh ada dalam drawing sama pas bangunnya tuh ada gap. Nah, gap itu diisi sama digital yang tadi si Evo bilang, kayak poin positifnya as a new tools kan, kayak membantu kita apa gitu. Nah, tapi negatifnya lagi, kan tadi kan selalu ada posisi negatif, positif. Negatifnya lagi ada beberapa arsitek atau pandangan yang kayak dia idealisme gitu. Dia nganggap si digital ini sebagai sebuah krisis atau perubahan atau evolving itu. Jadi kayak malah gimana nih gitu, kayak sesuatu yang agak menakutkan karena merubah esensi dari arsitektur itu kan yang bikin arsitektur indah kan dari tangan kita sendiri kan, kayak karya tangan kita. Sedangkan tangan kita ini si pensilnya ini digantiin sama mouse. Apakah hasilnya akan sama? Apakah kayak esensinya masih ada yang dulu itu? Akhirnya ini ada project yang salah satu yang gue review juga, kayak ini Metropole Parasol, gue lupa 2000 berapa ya, 2000 berapa belas gitu. Jadi dia tuh suatu tadinya plaza kosong ini kayak nggak berpenghuni gitu kosong. Karena dibikinlah sayembara, terus yang menang adalah gitu kan. Nah terus dia tuh bikin desainnya tuh berdasarkan dari digital itu sendiri, dan konstruksinya pun dia digital. Akhirnya setiap modul-modul ini tuh presisi sama satu sama lain, dibikin kayak 2D-nya gitu loh. Terus akhirnya hasil bangunan arsitekturnya itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang nggak kita pikirkan sebelumnya. Kayak sebelum ada teknologi itu kita nggak kepikiran bentuk kayak gini tuh bentuk gimana, gambarnya gimana. Kayak ini salah satu advantage gitu sih dari teknologi. Ada yang mau berpendapat? Ya udah, mirip kayak tadi. Cuman menurut gue emang gambar sama teknologi itu tetap beda menurut gue. Dimana gambar kita lebih gampang. Ini tanggapan gue ya. Kalau kita cara tradisional tuh gambar tangan tuh lebih gampang menemukan ide. Berarti rencana awal tuh pasti lebih cepat ngebentuknya dibandingin 3D menurut gue. Kecuali 3D misalnya pakai SketchUp lu udah top markotop misalnya, kan beda ya. Kalau gue dengan keterbatasannya ilmu yang gue punya di aplikasi 3D, gue jujur ide awal gue masih lebih enak gambar sih. Tapi eksekusinya emang pastilah teknologi lah biar cepat gitu. Yang lain ada pendapat? Ya, menurut gue sih, siapa dulu nih? lu aja dulu, Bro. Berdua aja ngomong. Ya, bareng 1, 2, 3. Oke. Jadi gini, gue itu mau nanggapin aja sih yang lo bilang tadi, El, yang kalau kita gambar tangan nggak bisa dibandingin sih sebenarnya. Kayak kalau kita menggunakan teknologi dengan kita menggunakan tenaga sendiri, kayak lo bilang tadi, pakai tangan gitu kehilangan esensi gitu kan ya. Tapi nggak juga sih menurut gue, meskipun kayak kehilangan esensinya gitu atau apa gitu, mungkin dengan teknologi kita bisa kayak ngecapai sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh kalau kita pakai tangan kan. Ya kembali aja sih ke preferensi orangnya masing-masing, tergantung dia ahlinya apa gitu deh kalau menurut gue. Baiklah, William. Ya kalau menurut gua kayak waktu itu kayak kita tuh tetap sebagai yang memakai digitalisasi ini, kayak maksudnya kita tuh tetap harus milih satu app gitu yang benar-benar kita master gitulah intinya. Jadi jangan, kan setiap program ini pasti punya potensi maksimal mereka kan. Jadi kayak kita tuh nggak nyentuh di surface-nya aja gitu. Oke.
Ya, kayak gue mau Kayak, nanggepin juga sih kalau kayak dari contoh tuh Metropol Parasol ya. Ini salah satu contoh yang kebetulan gue pernah kan kayak baca tentang sana. Metropol Parasol ini. Oh, Ya, bukan dong. ke sana. Kaget. Aduh. Lanjut. Jadi gini. Kayak ya udah itu salah satu contoh yang paling baik gitu, maksudnya balance dari eh, penalaran manusia gitu dengan penggunaan teknologi, di mana ya gue sempat baca tapi gue lupa nama-namanya semua, tapi pokoknya intinya tuh kayak ini menggunakan material yang udah kayak baru gitu berdasarkan eh, apa sih, eksperimen dari kayak orang-orang yang terlibat gitu eh, dalam proyek ini kan. Tapi di saat yang sama untuk eksekusinya ya menggunakan teknologi. Ya gimana caranya, gimana bisa aja sih terjadi kalau misalnya kita mau bikin kayak join dari modul-modulnya itu yang sangat presisi, tapi ya udah, itu teknologi gitu berperan penting, jadi lebih cepat kan, jadi lebih praktis kan konstruksinya. Tapi di saat yang sama juga bagaimana orang-orangnya itu punya nalar untuk mewujudkan konsepnya gitu ya. Jadi dari kayak ini kompleks pasar yang kayak nggak beraturan gitu menjadi sesuatu yang lebih teratur, yang lebih tertata gitu, yang ada konsepnya kan. Di Metropolis Territory. Nih section 8 tapi kita dapatnya berapa sih? 2 ya? Atau berapa ya? Ini awal-awal. Pokoknya di awal-awal sih. Belum Nah, TS. pokoknya balik lagi nih sebenarnya rada menurut gue sendiri, tapi berdasarkan apa yang udah gue denger. Jadi sebenarnya City Metropolis sama Territory ini tuh apa ya? Pada awalnya tuh lebih ngebahas tentang latar belakang dari seorang arsitek. Latar belakang tuh apa sih? Jadi kayak lebih dari pembelajaran, pengalaman, kepelatihan apa nih seorang arsitek nih, ibaratnya udah melalui pendidikan apa aja, yang akhirnya tuh seorang arsitek itu tuh memiliki pola pikir nih. Pola pikir yang mampu berpikir gimana sih cara nyelesain kota, gimana sih cara benerin ini, gimana sih kota yang bener, kayak gitu. Ibaratnya kayak kalau lu mau sampai ke mikirin city ibaratnya gitu, emang lu harus melalui latar belakang lu apa gitu ibaratnya gitulah. Nah dari sinilah nih mungkin arsitek tuh baru bisa sadar akan city model nih, dimana city model ini nih ada 3 seperti yang kita udah sama-sama tahu lah ya. Ada metropolis, megapolis, metro city. Dimana metropolis tuh lebih mentingin kepenataan kota, dimana kota itu harus bisa terbaca, bisa dikendaliin, terpusat, menyebar, kayak gitu-gitu. Terus ada lahan pertanian, segala macam. Intinya kalau yang gue baca sih metropolis ini lebih ke apa? Lebih ke programming suatu kota gitu loh, kayak yang biar seimbang kayak gitu ya. Kalau yang gue baca-baca gitu. Nah, kalau megapolis sendiri, belum kesimpulan. Nah, kalau megapolis sendiri, dia tuh lebih membahas tuh mengenai ruang organisasi yang lebih kompleks dari tatanan sosial, yang berhubungan tuh yang berhubungan dengan ekonomi yang dari kota. Ada juga kayak akumulasi modal, kebebasan individu dan mobilitas. Menurut gua megapolis ini lebih mementingkan berjalannya suatu kota. Kayak nggak mungkin kita cuman naruh di kota ini ada itu, ada ini, kita nggak tahu cara makainya. Ibaratnya gitu gampangnya. Dan kalau Metacity ini kayak mementingkan komunikator, hubungan antara anarki fragmen, mahir dalam pemikiran ekosistem perkotaan yang lebih kompleks juga melalui teknologi jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, dari ketiga jenis city model ini, mereka semua tuh sebenarnya tuh sama-sama bersaing buat menyelesaikan yang namanya itu tatanan, buat ngurusin deh ibaratnya tatanan sosial atau lingkungan, mindset perkotaan, sama slum atau kawasan kumuh, kayak gitu. Mereka bertiga nih ibaratnya berlomba-lomba bersaing lah buat menyelesaikan ini, karena ini tuh ibaratnya kayak masalah yang paling utama yang kalau ada di kota gitu sih, setahu gua ya. Nah terus kalau Metacity nih yang city model terakhir, ini menurut gua tuh jadi ada hubungannya nih
ke masa kita sekarang sama ke masa depan, karena dia tuh ibaratnya mulai ada teknologi, mulai mau memanfaatkan teknologi, di mana dia tuh kayak jadi dasar bagi teori arsitektur untuk mengambil peran partisipasi kritis yang lebih luas dan tidak terlalu hierarki dalam membayangkan transformasi struktural, sosial, dan metabolik perkotaan yang luas yang diperlukan dalam beberapa dekade mendatang. Nah, dari sini menurut gua kayak Metacity itu lebih modern nih menurut gue dibandingin megapolis sama metropolis. Metropolis ini paling tua setahu gue sih, dia udah ada dari abad berapa gitu, gue lupa. Nah, dari yang Metacity ini, dia tuh ibaratnya udah punya mindset buat gue ke depannya mau jadi apa gitu. Nah, barulah ini berhubungan dengan hal-hal yang kita temuin sekarang nih. Ada smart city, inclusive city, sustainable city, dan segala macam lah. City-city kan banyak tuh, dulu kita belajar perkotaan yang sama Bu Fel. Nah, dari situ tuh kan sebenarnya smart city, inclusive city itu juga sebenarnya kan ibaratnya kayak jenis kota juga kan. Kayak sebenarnya kayak ibaratnya jadi elemen pendukung menurut gue ya. Smart city segala macam tuh jadi elemen pendukung dari metacity, megapolis ataupun metropolis. Ini menurut gue. Yang akhirnya tuh juga diselesaikannya bisa berdampaknya balik lagi ke latar belakang seorang arsitek yang nanti bakal mikirin nih kayak gini-gini, kayak masalah-masalah kota. Menurut gue gitu. Gitu guys. Ada yang mau bertanya atau mencerca? Apa ya? Cerca. Kalau menurut gue sih, kan ini isu yang paling sekarang banget kan, kayak kota. Gimana kota itu kedepannya makin banyak orang yang tinggal di sini. Jadi tuh kayaknya topik-topik arsitektur kayaknya lagi mengarah ke sini gitu, kayak urban gitu. Nah, terus menurut gue, dari yang kita belajarin, dari tadi yang lo sebut, smart city, inclusive city, sustainable city, itu akhirnya mengarah pada satu, gimana kota itu buat semua orang, kayak nggak buat si kaya doang, tapi si miskin juga, si marginal, kayak arsitektur itu ngasih solusi nih buat si miskin, si marginal tuh apa gitu, kayak bisa dikasih housing. Kayak salah satu project yang gue masukin di cut tuh Villa Verde di Chile. Kayak dia tuh bikin rumahnya tuh berkembang, jadi kayak setengah doang bagian kirinya, bagian kanan itu kosong. Jadi kayak dia tuh dimana orang yang beli rumah itu jadinya dia beli dengan setengah harga. Itu kan sangat menguntungkan bagi si orang-orang yang di bawah gitu kan. Nah terus ada juga kayak dari city-city ini dia tuh kayak gimana energi tuh lebih efektif, terus kayak teknologi innovation tuh untuk semua orang, terus ada gender equality, ada empower marginal juga. Jadi menurut gue intinya itu sih, kalau kota itu menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Dah. Gue setuju. Soalnya sebenarnya gue rada bingung sebenarnya sama topik ini. Buat kalian gimana? Gue juga kebetulan sih kayak ada tugas cut gitu yang tentang bagaimana sebuah kota itu dari narasumbernya pembicaranya namanya Richard Sennett gitu. Jadi dia membahas tentang lingkungan kota yang ideal. Bagaimana sebuah kota itu ya ideal, yaitu kota seharusnya dapat memberi pengalaman luang yang unik bagi penghuninya, membantu penghuninya untuk membangun koneksi dengan orang lain dan membebaskan dari batasan-batasan tradisi yang sudah mereka anut. Dan panjang intinya jelasinnya tuh sebuah kota itu harus kayak memiliki ya ada mirip kayak itu yang diomongin El sih, kayak ada sebuah open space, ada public space gitu yang inklusif gitu, dimana semua orang bisa kayak dapat bercengkrama gitu, dapat melakukan suatu tempat public space itu ya kayak nggak usah ada fungsinya gitu, benar-benar communal space aja, kayak plaza di Piazza di Roma ya. Tapi itu udah cukup kuat sebenarnya untuk membuat semua orang yang ada di kota itu merasa terinclude dalam kota itu sendiri, jadi nggak merasa terpisah gitu sih. Ada hubungannya sama yang El omongin tadi. Gue mau nanya deh sama lu pada nih. Atau Will mau menanggapi dulu? Atau gue nanya dulu?
Oh, lo Nanya yang aja dulu. bertanya sih. Kan topik Kan lo. gue Gue kan boleh gue topik nanya. lu ya. Oke. Tahu nih. Nih, kalau nggak tahu ya, gue tuh kalau sekarang nih gue tuh ngerasa kayak seakan-akan kayak smart city, inclusive city, sustainable city, kayak apa ya? Kita tuh kayak harus pilih satu gitu mau yang mana. Tapi kayak menurut lu pada tuh kayak sebenarnya mungkin nggak sih kalau city-cityan ini semua itu sebenarnya tuh dijadiin satu gitu. Soalnya kayak Lu bikin deh coba. nggak Bikin kayak teori baru. nggak tahu. Ya kan gue nanya nih menurut kalian gimana? Kenapa kayak gue ngerasa sekarang kayak terlalu lu mau yang mana? Kayak gitu loh. Kayak kemarin tuh yang kata tugas yang apa sih itu semester lalu yang Bufel, kayak gue dapet tugas inklusif sih. Terus kayak emang kenapa kalau misalnya gue mau bikin smart city gitu? Terus gue pilih site-nya Jatiwangi. Terus maksud gue kayak itu loh. Menurut lu pada gimana sih? Mana? Oh. Tanggapan gitu. Tahu sih kalau menurut gue sih kayak nggak mungkin. Maksudnya dari visi gue tuh mungkin pemikiran gue yang sempit atau gimana lah. Kayak nggak mungkin gitu. Maksudnya smart city itu adalah sesuatu ya, kota itu udah technologically advance, tapi kita tidak dapat mungkin ya nggak dapat mencapai sebuah teknologi itu kalau misalnya kita menggunakan prinsip sustainable gitu kan. Gimana padahal kalau misalnya kita mau sustainable aja tuh mau hemat listrik lah, mau hemat apa lah, tapi kalau smart city kan udah fasilitasnya udah serba otomatis semua kan. Iya. Ya kalau menurut gue agak mungkin sih menurut gue. Gue setuju sama Apple sih. Jadi kayak menurut gue pasti harus milih ke arah satu gitu, kayak nyampur-nyampur menurut gue kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya itu juga bakal menjadi identitas si kota tersebut juga kan. Ya udah sih, gue juga sebenarnya sekarang mah setuju aja, cuman gue kayak mungkin nggak sih gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya udah. Kayaknya udah. Enggak deh. Yang penting desain kota tuh harus yang penting kota itu harus ideal aja. Ya udah, oke. Gitu. Sama buat ini, buat semua golongan. Iya. Nah. Simpulan. Oke. Gak apa-apa, ini kita ngomong. Ini kan slide panduan kita. Oke. Yaudah, menurut lu pada topik mana yang paling TOP atau jadi senternya lah? Kalau dari gue history tetap. Menurut gue juga itu history. Menurut gue juga history. Semuanya menurut Ella, Bang. Sama parah. Ya udah. menurut kalian itu kayaknya nggak benar-benar sama. Menurut kalian kenapa history? By the way, singkat aja ya, guys. Ya. Oke, singkat aja. Ya karena history itu yang mendasari semuanya kan. Maksudnya kalau kita mau ngomongin kayak virtuality gitu, semuanya berangkat dari keinginan manusia untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di masa lalunya kayak kurang baik gitu. Mau belajar tentang nature, ekologi, sustainability juga ya karena di masa lalu mungkin manusia sudah merasa tidak eco-friendly bla 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 gitulah. Ya pokoknya pada intinya semua itu terjadi karena manusia belajar dari kesalahan. Ya udah, sama deh kalau gue juga setuju. Kayak intinya dari history tuh kita selalu lihat, sambil kita dengar nggak cuman history, tapi kayak apa yang terjadi sebelumnya itu selalu berputar-putar sama ke masa depan buat ulang, buat lebih baik lagi. Nggak pernah berhenti menurut siklusnya. Ya udah, kesimpulannya jadinya gimana nih guys? Kayak sebenarnya semua topik ini punya hubungan ya menurut gue. Entah itu dari masa lalu ke masa sekarang, kota, ditambah juga ada teknologi sama alam. Menurut gue nih sebenarnya punya hubungan tuh yang sebenarnya tuh kalau lagi bahas ini, ada kebahas yang ini nih, kayak gitu loh.
Iya, ada sambung-sambung Kayak menyambungnya. diskusi-diskusi kecil-kecil Iya. kita aja waktu itu tiba-tiba kepikiran kan, oh ya ini materi ini ada ternyata di sini. Betul gitu. Sebenarnya buku ini jadi ibaratnya merangkum gimana cara. Tapi kalau yang gue baca sebenarnya dari buku ini lebih fokus ke ini ya. Kalau ke arsitektur tuh lebih kayak ke kota gitu ya, ke city gitu nggak sih? Pembahasan arsitekturnya ya. Menurut gue pembahasan arsitektur itu lebih ke kota. Masa lalu berdampak apa ke kota, teknologi punya dampak apa ke arsitektur, yang kita ngomonginnya kota-kota juga. Menurut gue gitu. Iya sih. Gitu. Udah ya? Jelas gak sih kesimpulan kita sebenarnya? Iya. Kalau udah bingung. Ya udah, pokoknya berhubungan, dan intinya tuh cuman ibaratnya dari arsitektur tuh ada embel-embelnya nih sebenarnya yang harus kita pentingin sebenarnya. Ya udah, itu ya. Ya. Oke. Makasih Pak Guys. Undi. Terima kasih Pak Undi. Ya, Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Udah.